Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestannya masuk. Requestannya keren-keren dan nampaknya banyak yang minta dibahas untuk meme token. Ya, kita sudah kumpulkan beberapa nama di sini. Ada Dogegov, lalu ada Apu, Ordi, Rats, lalu ada Degen, kemudian Kok Inu, Wif, ya, terus ada Baby Dogecoin, lalu ada Sandog, kemudian Omnicat, Noob, dan juga Kord. Udah banyak banget yang minta dibahas token-token meme ini, jadi ayolah kita coba untuk ulas. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat ke teman-teman dulu kondisi dari Bitcoin per video ini dibuat tanggal 9 Desember 2024. Bitcoin mengalami koreksi hari ini ya. Sebelumnya bisa naik sampai 102 dolar, 102 ribu dolar. Tapi sekarang udah koreksi ke 98,9 ribu US dollar. Bitcoin sedang struggle untuk menembus area resistance di atas. Itu. Yang lebih sial adalah BTC Dominance hari ini mengalami kenaikan setelah penurunan yang terjadi selama 3 minggu berturut-turut. Ya, dimana altcoin semuanya udah party, ya, terutama koin-koin lawas kayak XRP, XLM, Habar, Algorand itu udah naik berkali-kali lipat, teman-teman. Dan ya hari ini mayoritas merah ya. Kalau kita perhatikan memang dari crypto bubbles juga kelihatan di sini banyak sekali meme token yang masih dalam posisi terkoreksi ya, termasuk juga altcoin yang sudah naik tinggi. Hari ini merah berdarah, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena di video kali ini kita akan coba lihat seperti apa potensi dari koin-koin yang udah teman-teman punya. Mungkin teman-teman ada yang sangkut, mungkin ada yang baru pengen coba entry. Mungkin di video kali ini aku bisa jelasin kira-kira di level mana aja, level-level yang bisa menjadi area support yang berpotensi membuat teman-teman bisa mendapatkan harga yang cukup oke. Seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau informasikan dulu ya, Get.io lagi ngadain event trading fair ya, berhadiah sampai 70.000 US dollar. Event ini dimulai 9 Desember, masih baru. Kemudian diakhiri tanggal 19 Desember. Jadi ada 10 hari yang bisa teman-teman ikutin. Gimana caranya? Teman-teman wajib untuk menyelesaikan beberapa misi di sini untuk mendapatkan kesempatan memilih telur. Ya, telur-telur ini nanti akan berhadiah. Gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan satu telur kalau teman-teman melakukan trading akumulasi ya setiap 500 dolar di market spot. Ya, artinya akumulasi itu kayak teman-teman jual misalkan 250 dolar ya. Terus teman-teman beli lagi 250 dolar. Nah, itu diakumulasikan untuk satu harinya. Itu bisa dapat satu kesempatan ya untuk memilih telur gitu. Kemudian teman-teman juga bisa invite teman-teman kalian ya untuk melakukan registrasi, juga bisa mendapatkan satu kesempatan. Ya, terus kalau teman-teman adalah new user, pengguna baru, teman-teman tinggal KYC and deposit 100 US dollar, teman-teman juga akan berpeluang untuk mendapatkan satu telur ini. Maksimal sehari teman-teman bisa dapatin 20 telur. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk mendapatkan hadiahnya bisa ikutin campaign ini. Nanti informasi lebih lanjut aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, next kita akan bahas ya, Department of Governance Efficiency atau DOGEGOV. Wah, ini memanfaatkan hype yang dibikin oleh Elon Musk kemarin ya. Di mana Elon Musk dan juga Vivek itu ditunjuk oleh Donald Trump untuk memimpin Department of Governance Efficiency untuk Amerika Serikat ya, memperbaiki sistem keuangan, bukan sistem keuangan sih, memperbaiki kondisi dari finansial negara Amerika Serikat. Itu, dan ini dibikin meme tokennya teman-teman. Dogegov ya itu punya maksimum supply 1 miliar Doge, dan juga yang beredar itu sudah sebanyak 97,91%. Jadi ya harusnya nggak banyak inflasi lagi. Dia sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak Maxi, Get.io, Bitmart, Lbank, dan kawan-kawan. Belum banyak exchange besar yang melisting. Ya, Bybit, Coinbase, Binance masih ada kesempatan. Jadi kalau teman-teman sudah punya tokennya, saran saya sih ya semoga bisa cuan ya. Jadi di hold aja dulu. Di hold aja dengan alokasi yang teman-teman siap. Again, yang namanya sebuah meme token beresiko tinggi ya. Jadi kalau nggak siap kehilangan ya jangan masuk. Kalau siap kehilangan berapapun itu ya, kalau teman-teman memang yakin sama proyeknya, dia masih punya potensi sangat besar. Seperti itu. Dilihat dari belum banyak exchange yang melistingnya.
Kalau kita perhatikan memang dari posisinya saat ini ya, itu masih bergerak dalam tren yang cukup kuat, teman-teman. Aku sendiri coba lihat dia dari Etherscan karena project ini tampaknya running di jaringan dari Ethereum ya. Kalau kita lihat di bagian holder, token ini itu banyak dipegang oleh wallet pribadi, bahkan sudah 2% yang di burning, which is good, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari kepemilikan wallet nomor 1, dia punya kepemilikan 3,7%. Nah, ini dia udah sempat akumulasi kemarin di bulan September, ya diakumulasi, kemudian udah jualan di bulan November kemarin. Dan belakangan ini, si Wheels ini masih melakukan akumulasi secara bertahap. Artinya token ini belum ditinggalkan oleh mereka ya pemilik besar daripada token ini. Jadi belum ditinggalkan proyeknya. Semoga ini bisa menjadi salah satu kunci kenaikan kedepannya untuk project dari Dogecoin. Kemudian kalau kita lihat dari wallet nomor 5 juga, dia masih tetap hold tokennya sampai sekarang. Itu berarti masih cukup confidence. Gitu. Aku sendiri nggak akan bahas terlalu banyak tentang fundamental karena yang namanya meme token ya buat lucu-lucuan, buat happy-happy, teman-teman. Market cap-nya belum terlalu besar ya, 200 juta US dollar. Jadi masih bisa growth ke depannya di kala banyak tren terhadap meme token. Lalu gimana untuk price action? Overall bullish. Di time frame weekly nggak ada obat, naik sangat-sangat tinggi. Tapi kalau kita perhatikan di time frame satu hari time frame-nya ya bisa dibilang ini udah mulai ada pelemahan tren karena beberapa faktor seperti yang aku sebut tadi di awal video adalah BTC dominance yang mengalami kenaikan. Kalau kalian lihat dari trennya, sebenarnya trennya ini udah mulai patah ya, tren bullish momentumnya udah mulai patah dari Dogecoin. Jadi ya possible untuk koreksi terlebih dahulu. Ya, untuk next support adalah di kisaran 0,16 dolar. Ya, andai kata dia turun ke level tersebut, teman-teman bisa pantau. Baru mulai pantau ketika dia udah turun. Ya, kalau dia ada rejection, ada mantul, volume perdagangannya andai kata naik, nah itu good point. Karena akan ada possibility untuk pergerakan kedepannya yang masih akan lanjut bullish. Kalau kita lihat juga dari potensial pattern yang terbentuk, kemungkinan dia masih bisa berpeluang membentuk triangle di sini, teman-teman. Jadi sebenarnya token dari Dogecoin ya secara daily time frame ini udah patah trennya, cuman masih ada harapan di support terakhir di 0,15 ya, 0,15 dolar. Kalau dia bisa mantul di level tersebut dan bounce back, maka ini bisa menjadi continuation trend bullish ke depannya untuk Dogecoin. Andai kata kalau reject gimana? Kalau dia malah drop lebih dalam, ya udah berarti indikasinya adalah dia membentuk descending triangle pattern dan kemungkinan akan mengarah ke fase penurunan berikutnya. Next support adalah di kisaran 0,068, cukup dalam. Jadi kalau teman-teman pengen masuk di harga sekarang, menurut saya lebih baik tunggu. Lebih baik tunggu sampai dia di area 0,16. Baru teman-teman mulai pantau ya dan lihat seperti apa volume yang masuk. Itu karena jangka pendek aku melihat volumenya udah mulai rendah. Ya, udah mulai rendah mungkin karena impact dari BTC dominance ya. Terus juga dari smart money ini udah terjadi penurunan meskipun memang masih cukup aktif. Gitu. Jadi sampai saat ini menurut saya trennya masih bakalan menarik. Jadi teman-teman bisa pantau dulu dan jangan terlalu agresif. Oke, yang kedua kita akan bahas Apustaja. Ya, ini adalah project meme token kodok warna hijau. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp13. Market cap-nya sekitar 4,4 triliun rupiah, teman-teman. Meme token ini dia running juga di jaringan dari Ethereum ya. Sorry. Oke, kita coba cek dia di bagian holder seperti biasa. 19% sudah di burning ya, terakhir kali dia di burning itu di bulan Juli kemarin ya, langsung drastis banyak. Semoga kedepannya bisa ada burning lagi nih. Kalau kita perhatikan token APU ini juga ada transaksi cross chain ya ke jaringan Solana gitu. Sisanya ya dia dipegang oleh beberapa wallet yang cukup ini wallet nomor 3 ini cukup distribusi ya. Cukup rutin melakukan distribusi. Kemarin dia jual di April, Juli, dan juga Oktober. Dan so far sepertinya memang masih harus berhati-hati, teman-teman.
Wallet nomor 4 kalau kita perhatikan dia juga sama distribusi barang dari September sampai November 2024 ini. Kalau kita lihat lagi wallet nomor 6, oke, dia masih hold barang sih, tapi sejauh ini ada penurunan ya jumlah di bulan Desember ini. Artinya ada distribusi juga yang dilakukan oleh 3 pemilik wallet pribadi terbesar dari APU. Ya, impact-nya mungkin baru kita bisa rasakan ke depannya kalau kepemilikan dari Wales ini sudah mulai berkurang drastis. APU punya maksimum supply sampai dengan 420 miliar token ya, sementara yang beredar adalah 320 miliar token APU. Pasarnya sendiri dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange, sementara ini belum listing di exchange-exchange yang besar. Ya, baru ada di Bitget, Kraken, Maxi, Gear.io, BingX, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi masih ada possibility sebenarnya, apalagi supply yang masih bisa di-create, masih bisa bertambah jumlahnya. Artinya, ya jatah preman lah untuk exchanger itu akan ya dapat lah mereka. Kemungkinan ya. Semoga sih bisa listing di exchange besar. Harapannya sih seperti itu. Kemudian gimana untuk price action dari APU? Overall pergerakan hari ini APU kelihatan turun sekitar 15%, lumayan dalam ya. Setelah kenaikan yang lumayan signifikan kemarin, pergerakan smart money sekarang udah mulai melemah guys. Disertai dengan volume perdagangan yang terjun payung seperti ini sejak September kemarin. Ya, volumenya sudah turun sejak September, tapi pergerakannya justru naik. Artinya apa? Artinya ini akumulasi teman-teman. Ini banyak yang akumulasi APU ya di bulan September kemarin. Ya, dia bentuk pola inverse head and shoulders, and then dia breakout, rally, all time high, and then sekarang waspada, ada potensial pola head and shoulders yang masih bisa tercipta ke depannya. Itu jadi dari saya sih wanti-wanti ya, udah mulai harus ya mulai harus sabar lah teman-teman di posisi sekarang, jangan terlalu agresif dalam mencari momentum, juga jangan terlalu FOMO. Seperti itu. Jadi lebih konservatif di posisi-posisi saat ini. Kalau saya perhatikan sih pergerakan dari APU masih didominasi oleh seller ya, terus juga secara pattern dia masih ada potensi untuk membuat triangle. Waspadai aja area support kisaran 0,000679 sebagai next support yang solid. Sementara harganya ada di kisaran 0,000875. Ya, udah kelihatan banget koreksi di time frame 4 jamnya. Jadi smart money memang sangat jauh berkurang di posisi saat ini. Jadi buat teman-teman yang masih pegang APU, menurut saya sih harus hati-hati juga. Harus hati-hati apabila dia berhasil breakdown dari level 0,000657, maka possibility dia akan berkunjung ke area next support. Itu ada di sini, next support kuat ya. Adalah di kisaran 0,03 kali 314 ya sebagai area next supportnya. Tuh, jadi tetap wanti-wanti, tetap hati-hati. Kita nggak tahu tren bisa kemana, bisa down ataupun bisa up juga. Itu tergantung momentum dari pasar. Kalau dari saya sih melihat kondisi saat ini memang market lagi bagus ya, Bitcoin lagi bullish, banyak sekali project-project altcoin yang udah mulai rally ya kan. Cuman meme token ini karena sentimen mungkin ya. Apalagi Sisi kemarin udah bilang udah dong main-mainnya gitu, kita kembali ke project yang real ya, kembali membangun kripto teman-teman yang punya use case, yang punya utility di market gitu. Jadi meme token sepertinya udah mulai kayak dikendorkan sementara waktu. Jadi itu untuk APU ya, hati-hati, polanya udah mulai membahayakan sepertinya. Kemudian kita akan bahas meme token dari Bitcoin yaitu ORDI dan juga RATS ya teman-teman. Jadi ORDI hari ini diperdagangkan di kisaran level 724.000 US dollar, 724.000 rupiah, di mana dalam sebulan terakhir dia udah naik 20%. Ya, ORDI ini sudah mencapai maksimum supply sekitar 21 juta. Jadi jumlahnya itu mirip seperti jumlahnya Bitcoin. Nggak ada yang banyak kita bisa bahas di ORDI. Ya, karena dia nggak punya sosial media, nggak bisa juga kita melihat token unlock karena udah maksimum supply.
Ya, namun untuk pasarnya dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, Bybit, OKX, Bitget, KuCoin, dan kawan-kawan. Seperti itu. Itu kita akan langsung masuk ke chart dari ORDI ya. ORDI kalau kita perhatikan secara tren dia lumayan oke. Sementara ini ya, kita coba cek dia di time frame 1 hari, dia udah mulai menunjukkan indikasi kenaikan yang masih terbatas. Volume smart money pada ORDI lumayan bagus, lumayan naik. Ya, ini punya potensi sih sebenarnya ORDI untuk melanjutkan fase kenaikan berikutnya. Sekarang dia sudah bertahan di kisaran area $45, which is ini adalah area support yang bagus. Ya, next target mungkin bisa ke $62, teman-teman. Jadi secara pergerakan movement ini bagus sih buat ORDI. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari volume perdagangan ada peningkatan. Jadi kalau saya melihat dari ORDI jangka pendek kayaknya masih akan punya potensi. Sedikit aku compare juga ya dengan beberapa meme token kayak Dogecoin yang kita bahas, APU, ORDI ini minusnya lumayan dikit, cuma 6%. Sementara yang lain 16%-an. Ini di bawah-bawahnya masih ada yang banyak minus juga, teman-teman. Tapi ORDI ini kayak lebih stabil gitu. Jadi ya bisa jadi ada tekanan jual, cuman nggak se-ekstrim apa yang terjadi di meme token lainnya. Gitu. Jadi ya ini ORDI tidak punya use case ya, dia kegunaan tidak ada, ya hanya jadi aja gitu, langsung jadi aja, cuman ya nggak tahu juga sih seperti apa yang bikin teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan ORDI sih overall ya dia naik terbatas, ya. Masih bullish, naik terbatas, dan belum menemukan indikasi ngepump yang signifikan. Karena kalau kita lihat dari fase bull run sebelumnya, di tahun 2023 ya, kemarin ORDI bisa tembus sampai area 97 US dollar. Ya, dan sekarang kayaknya lagi mencoba untuk ngejar area tersebut. Jadi ini punya potensi sih buat ORDI. Paling yang teman-teman perlu perhatikan, andai kata dia turun dari level 45, maka possibility ORDI bisa jadi koreksi. Ya, bisa jadi koreksi. Titik amannya itu ada di kisaran $38. Selama dia belum jebol level tersebut, maka kemungkinan ORDI masih bakalan bisa growth naik. Jadi ibaratnya pergerakannya itu nggak selalu langsung rally gitu ya. Mungkin dia akan ada sedikit koreksi, tapi selama dia mempertahankan trend line yang garis merah ini, maka selama itu trennya masih akan lanjut up, teman-teman. Jadi itu buat ORDI. Sekarang kita bahas RATS ya. RAT sendiri hari ini diperdagangkan di 1,91 rupiah. Dia punya supply maksimum 1 triliun token, sudah mencapai maksimum supply. Listingnya juga kurang lebih sudah di beberapa exchange yang mapan ya, tapi belum ada di Binance ataupun Coinbase. Jadi masih ada peluang sebenarnya. Nggak tahu sih apakah nanti bisa rilis atau enggak ya, karena dari saya sendiri melihat RATS, ORDI, developernya juga tidak tahu siapa ya. Jadi kan kalau token mau listing harus ada yang promosi. Kalau nggak ada yang promosi ya gimana mau listing, teman-teman. Nah itu yang bisa jadi consideration buat kalian. Semoga sih komunitas yang pegang ya RATS ini bisa ajuin tuh ke Binance biar listing ya kan. Karena itu akan bisa mendapatkan lebih banyak dana masuk teman-teman. Which is itu artinya volume yang lebih tinggi. Oke, kita lihat ya secara pergerakan harga RATS lebih stabil dibandingkan dengan ORDI. Kalau ORDI kan dia naik-naik tuh. Meskipun ya naik dan turun, tapi overall kalau kita lihat tadi garis besarnya cenderung up, naik teman-teman. Kalau RATS sendiri dia lebih kayak konsolidasi panjang. Dia masih bergerak sideways, belum terlalu ngepump dan masih menunggu momentum. Secara volume memang ada peningkatan, cuman dari smart money aku sendiri belum terlalu yakin. Ya, jadi RATS sendiri ya masih dalam konsolidasi, kita sedang menunggu konfirmasi yang bagus. Sementara sih secara pergerakan harga masih minus sekitar 7,7%. Ya, next area resistance ada di 0,03 kali 18.297. Sementara area support ada di kisaran 0,04 kali 8643. Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang agak beresiko. Menurut saya harga saat ini nih harga yang nanggung. Ya, dia nggak terlalu naik, nggak juga terlalu turun. Kalau mau masuk di harga sekarang resiko ya karena tekanan jual market bisa jadi turun dan agak dalam turunnya karena dia butuh untuk support dulu sepertinya teman-teman. Jadi better teman-teman tunggu di kisaran 0,04 kali $8. Level itu masih safe buat kalian entry.
Ya, andai kata teman-teman memang melirik token tersebut dan target naik sampai 0,03 kali 17 udah sangat-sangat bagus. Ya, andai kata bisa ambil di area support, naiknya udah sekitar 95%. Gitu, jadi lumayan banget. Makanya kalau masuk di harga sekarang agak riskan, agak beresiko. Sebaiknya memang cenderung lebih menahan diri aja. Itu sih buat RATS. Kalau dia jebol level support di kisaran 0,04 kali 86, maka next targetnya bisa jadi ke kisaran area 0,04 kali 6795 ya, sebagai area next support. Untuk saat ini belum ada pergerakan smart money yang signifikan pada RATS. Sekarang kita bahas apa lagi? Bahas Degen ya. Degen hari ini diperdagangkan di kisaran level 310 rupiah. Market Degen volumenya turun parah nih 25% dengan penurunan harga sekitar 7% kalau kita lihat dari data CMC. Degen sendiri sudah listing di beberapa exchange besar kayak Coinbase, Bybit, OKX, Bitget, KuCoin. Coinbase ya. Menarik teman-teman. Degen ini hebat juga bisa listing di Coinbase. Kalau kita perhatikan maksimum supply dari Degen itu ada di kisaran 36,9 miliar token Degen, sementara yang beredar adalah 14,18 miliar token atau sekitar 38,36%. Ya, jadi lumayan gede. Dia running di jaringan Binance, BNB Smart Chain. Kita bisa cek di bagian holder siapa aja yang punya token ini. Itu dimiliki oleh satu pemilik dengan jumlah yang sangat besar pada Degen. Ya, ini dia tidak terlalu aktif melakukan transaksi. Cuman kalau kita lihat dari sini, dia sepertinya ada melakukan distribusi ke wallet lain. Gitu. Jadi distribusi terus dilakukan oleh wallet nomor satu ini. Ya, secara bertahap. Kayaknya ini developernya deh. Developernya dari Degen, teman-teman. Itu 41,2% ya, lumayan banyak jumlahnya. Terus sisanya ada di beberapa wallet. Menurut saya Degen ini belum terlalu terdistribusi dengan merata. Jadi kalau teman-teman ada masuk, ya waspada sama pump and dump token ya. Market cap-nya 4,4 triliun, jadi nggak terlalu besar juga. Lalu gimana untuk price action-nya? Kalau kita perhatikan, Degen hari ini masih dalam tren yang bagus. Terakhir kali kita bahas Degen itu di kisaran September kemarin. Dan dia udah capai target ya, ke resisten, udah tembus malah. Dan sekarang harganya ada di kisaran 0,019. Overall ini bagus sih buat Degen. Jadi dia udah mulai rally, udah mulai naik sampai 200%. Happy ya buat teman-teman yang udah cuan di Degen. Tapi kalau di harga sekarang apakah masih bagus atau enggak? Kita coba untuk pakai trend line ya untuk melihat trennya masih dalam posisi bullish. Sementara area next support untuk Degen adalah di kisaran 0,0147 sebagai area support. Andai kata kalau dia koreksi turun ke level tersebut, teman-teman boleh pertimbangkan. Sementara harganya ada di kisaran 0,019 untuk perdagangan hari ini. Itu smart money masih bagus pada Degen meskipun ada penurunan. Ya, tapi overall masih cukup strong. Secara jangka pendek, Degen nampaknya mendapatkan tekanan jual nih di perdagangan hari ini. Ya, smart money juga terjadi penurunan. Kalau kita perhatikan dari sini, ya kemungkinan masih bakalan berpotensi untuk koreksi secara jangka pendek. Jadi jangan FOMO. Degen udah cuan, udah naik sangat tinggi ya. Jadi happy yang udah cuan. Menurut saya udah nggak bisa FOMO lagi di Degen. Teman-teman yang pengen masuk harus minimalisir resiko juga sebenarnya masuk di support. Ya, apakah dia bisa ke all time high? Saya rasa cukup possible sih dengan market cap yang masih belum terlalu gede juga. Cuman paling permasalahannya adalah sisa token yang belum di unlock ini kapan ya dan bagaimana cara mereka unlock. Kalau mereka caranya frontal ya bagi-bagi token, bagi-bagi airdrop ya kan, ataupun langsung diberikan kepada timnya dan timnya banyak yang distribusi langsung, nah itu bisa menjadi another case yang negatif untuk Degen. Tapi kalau dari saya sendiri, baiknya jangan FOMO melihat harga Degen yang sudah sangat-sangat tinggi. Itu kalau teman-teman sudah banyak profit, mau taking profit, saya rasa di harga saat ini masih oke. Ya. Oke, next kita akan bahas Kok Inu. Wah, ini banyak yang ngeluh nih, Kok Inu kok turun terus nih, padahal ya udah lama turun. Tapi kenapa harganya malah lebih banyak mengalami downtrend ya, beda dengan altcoin yang lain yang mungkin dilihat
sangat-sangat bagus kenaikannya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, Koch Inu punya maksimum supply sampai 96,4 triliun token. Dan dia sudah beredar semuanya di pasar. Artinya sudah mencapai maksimum supply. Harusnya tidak terjadi inflasi lagi pada tokennya. Kalau kita lihat dari beberapa exchange yang memperdagangkan, Koch Inu masih itu-itu aja exchange-nya ya. Jadi belum terlalu banyak peningkatan, belum listing di exchange besar juga. Market cap-nya justru kecil banget di 2,5 triliun rupiah. Ya, dia ya, ya bisa dibilang harusnya growth sih. Tapi project dari meme token di Avalanche ini nggak terlalu gimana-gimana menurut saya ya. Dari segi ekosistem, dari segi komunitas menurut saya perlu dikembangkan lagi. Jadi dia kayak tenggelam gitu, Koch Inu teman-teman. Ya, secara price action pergerakannya memang sudah sempat naik, sudah mengalami rally sebelumnya, dan sekarang mengarah ke area support kisaran 0,05 kali 2121. Kalau teman-teman ada yang pengen masuk, ya sebaiknya sih tunggu area tersebut ya. 0,05 kali 2121 sebagai area entry kalian kalau memang mau masuk. Volume perdagangannya masih bagus, oke banget. Ya, pergerakan harga juga sudah impulsif, teman-teman rally. Ya bagus lah untuk saat ini untuk Koch Inu. Cuman itu sih hype-nya mereka di sosmed itu perlu diimprove ya. Kalau secara pergerakan harga sih ini udah oke. Kemudian dari time frame 4 jam pergerakan dari Koch Inu ini pelan-pelan mulai menurun volumenya. Jadi mungkin yang udah cuan akan ada yang ambil profit dulu teman-teman secara jangka pendek. Cara pergerakan tren juga jangka pendek uptrend ya. Udah mulai ditembus teman-teman. Di time frame 4 jam kelihatan Koch ini udah mulai menunjukkan indikasi koreksi dulu. Paling next targetnya adalah di 0,05 kali 2121 seperti yang kita sudah spill tadi. Andai kata dia gagal menembus area tersebut, maka akan ada possibility untuk Koch Inu mengalami tren kenaikan. Tapi kalau dia berhasil, next supportnya itu ada di kisaran 0,05 kali 1739. Oke, level tersebut berpeluang untuk menjadi area berikutnya untuk Koch Inu. Wah, di rumah hujan nih guys. Jadi kalau ada suara gemericik air, tolong dimaklumi ya. Itu buat si Koch Inu. Next kita akan bahas WIF ya, Dog WIF Head. Hari ini diperdagangkan di kisaran 3,4 dolar. Pergerakan harganya hari ini nyungsep. Teman-teman, marketnya memang pada koreksi semua. Volume perdagangannya turun drastis ya, 44%. Market capnya ada di kisaran 3,4 billion US dollar. Ini salah satu koin di top 50 besar di CMC. Jadi udah cukup besar kapitalisasi pasarnya. Untuk supply maksimumnya dia ada di 998,84 juta token WIF. Marketnya dia sudah diperdagangkan di banyak exchange besar, sudah listing di Binance dan juga Coinbase. Jadi liquidity-nya cukup banyak untuk token ini. Dia running di jaringan ekosistem Solana dan kita bisa cek dia di Solscan seperti apa kepemilikan dari wallet yang ada di WIF token. Oke, kita masuk ke bagian holder. Kalau kita perhatikan di sini mayoritas dipegang oleh retail. Retail di Binance, terus juga ada Camino Reserve, ada Bybit, Kraken, OKX, dan juga beberapa holder lainnya gitu. Jadi bisa dibilang token ini sudah cukup terdistribusi, sudah cukup ya bisa dibilang sudah cukup stabil lah teman-teman. Seperti itu. Gimana price actionnya? Kalau kita perhatikan WIF udah mulai berada di resisten ya. Dia udah mulai kayak ada indikasi karena kena reject nih teman-teman. Jadi pergerakan WIF ini lumayan bullish ya. Lumayan bullish, lumayan bagus. Dan saat ini ya berada di resistance dengan volume yang masih oke. Smart money juga masih bagus. Kayaknya ini ada opportunity sih buat WIF untuk kembali rally teman-teman. Cuma dia butuh breakout dulu dari kisaran 4,3 dolar. Andai kata dia mampu menembus level tersebut, ya udah pergerakannya akan punya peluang ke kisaran 5 dolar sampai 6,5 dolar. Ya, mungkin bisa menjadi next target buat teman-teman yang pengen pantau. Tapi harusnya sih kalau dia breakout dari 4,3 kita bisa ambil dari sini ke sini ya sebagai target yang berpotensi untuk dicapai oleh WIF. Itu possible ada di 9,6 dolar kalau dia berhasil. Ingat di garis bawahi kalau dia berhasil.
Next support paling yang bisa teman-teman perhatikan adalah di 2,7. Andai kata kalau teman-teman pengen masuk, harga dari WIF ke level tersebut, teman-teman pengen entry, ya itu safe lah buat teman-teman. Ya, secara long run ini masih sideways ya di bulan Maret sampai hari ini. Gitu, jadi belum terlalu naik signifikan. Boleh dipantau, WIF. Oke, kita akan bahas Baby Dogecoin. Baby Dogecoin terakhir kali kita bahas sebulan lalu. Mana ya? Baby Dogecoin. Nah ini 7 November kita kemarin bahas, ya kan? Mungkin teman-teman ada yang ketinggalan. Kalau sering ketinggalan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Karena kalau teman-teman subscribe, ya selain teman-teman bisa dapat updatean-updatean terbaru, teman-teman juga nggak ketinggalan momentum. Kita sudah pernah bahas tuh. Waktu itu harga dari Baby Doge belum breakout ya. Dan tadi aku cek, ternyata dia sudah mulai breakout nih. Baby Doge sudah berhasil breakout dari trendline ini karena ada sentimen yang bagus ya. Gitu. Jadi udah breakout. Jadi congrats buat teman-teman. Mungkin aku udah kasih target juga ya kemarin. Jadi kalau udah cuan, ingat taking profit aja ya, karena dikit lagi dia akan menyentuh area all time high dan udah mentok, teman-teman. Jangan FOMO lagi di Baby Doge. Takutnya nanti kena karung, teman-teman, dikarungin sama wheels-nya ya. Kita lihat dulu ada token unlock yang akan mereka lakukan secara bertahap, jadi tetap waspada karena supply si Baby Doge ini makin lama akan semakin meningkat. Gitu, teman-teman. Jadi kemarin dia rally ya, congrats aja buat yang udah cuan. Sentimennya apa? Menurut saya nggak terlalu gimana-gimana sih, teman-teman, sentimennya. Karena Baby Doge sendiri sering sering dibilang scam oleh beberapa orang ya. Saya juga nggak tahu nih, pencipta meme token bilang Baby Doge scam. Kenapa gitu. Tapi kalau dari saya sih, kenaikan ini pada Baby Doge akan positif, teman-teman. Jadi dikit lagi dia akan mencapai area target di kisaran level 0,0-nya 8 kali 5807 something ya, sebagai level terdekat yang akan berpotensi disentuh. Jadi udah nggak bisa FOMO lagi di Baby Doge, takutnya teman-teman dikarungin. Di time frame 4 jam kita melihat ada volume perdagangan yang meledak di Baby Doge. Secara jangka pendek dia bullish. Ya itu sih, teman-teman. Satu-satunya meme token hari ini yang kita bahas yang lawan arus ya. Jadi congrats buat yang udah cuan di Baby Doge. Saya sendiri nggak bisa saranin teman-teman buat beli. Paling teman-teman yang udah cuan TP aja gitu. Itu apakah dia nanti bisa rally lagi? Ya mungkin dia butuh koreksi dulu ya, teman-teman. Ngikutin meme token yang lain, karena meme token yang lain ini udah pada merah semua. Cepat atau lambat Baby Doge juga pasti akan kesedot ya, kesedot karena dia udah lawan arus sendirian ya, Big Fund juga pasti akan hati-hati betul dalam hal menaikkan harga gitu. Jadi ya next support kalau andai kata Baby Doge turun adalah di 0,08 kali 5857 ya, sebagai area next supportnya. Oh sorry, di 0,08 kali 4555553. Itu adalah area support untuk Baby Doge, teman-teman, bisa dipantau. Ya, kalau dari saya sih gitu, paling buat Baby Doge nggak terlalu banyak-banyak karena takutnya banyak yang FOMO. Jadi quick update aja ya. Oke, next kita akan bahas si Sandog ya. Sandog ini running di jaringan Tron. Ya, jadi bukan segala sih, kebanyakan project-project yang running di Tron itu pasti pakai nama Sun. Ya, karena yang punya Justin Sun, Sundogs, kemudian Sun, apa sih namanya token Sun itu ya yang sering banget volatile. Nah, itu adalah ciri khasnya. Tron kemarin mengalami rally yang signifikan. Jadi ya salah satu koin yang bisa dibilang market cap-nya besar yang punya jaringan Tron itu rally, dan Sandox juga mungkin kecipratan sedikit itu. Tapi untuk hari ini sih dia udah turun balik ya. Hari ini udah minus sekitar 8,6%. Kalau kita perhatikan Sandox ini market cap-nya nggak terlalu besar, ada di 170 juta US dollar. Ya, dia punya maksimum supply 1 billion dan sudah mencapai 99,74%. Jadi udah mau mencapai maksimum supply.
Ya, untuk pasarnya Sandox bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak Bybit, Bitget, KuCoin, HTX, kemudian Maxi, Gate.io, BingX, dan kawan-kawan. Jadi harusnya sih ya cukup ya, cuman masih bisa growth ke depannya. Semoga sih growth-nya itu bisa listing di exchange besar, karena itu akan meningkatkan likuiditas yang lebih besar lagi. Oke, kita lihat pergerakan dari Sandox belakangan ini masih terbilang tertekan ya, belum terlalu rally. Secara pergerakan kita melihat adanya pelemahan posisi dari smart money yang turun terus sejak Oktober kemarin, turun dan turun ya. Jadi secara tren sebenarnya Sandox ini masih bagus ya, belum belum yang impulsif turun gitu, belum. Jadi kita masih melihat ini sebagai pergerakan yang cukup cukup oke, teman-teman. Konsolidasi sideways ya untuk sebuah project baru yang memang sudah sempat naik sebelumnya di kisaran Agustus kemarin. Itu. Jadi meme token ini bisa dibilang kalau teman-teman pengen masuk agak agak gimana-gimana gitu, teman-teman. Jadi ya kalau mau masuk di Sandox agak hati-hati aja paling ya. Kita juga nggak bisa track nih dia seperti apa inflow and outflow. Paling yang aku bisa bilang adalah di address holding sementara ini masih oke. Kemudian aktivitas whales pada Sandox ini berkurang sejak September kemarin. Ya ada peningkatan sih sekarang, cuman masih belum terlalu strong. Ya, terus juga ada Cruiser. Cruiser ini adalah orang yang keluar masuk, teman-teman. Ya, dia keluar masuk itu banyak banget. Artinya ya trader di sini spekulan banyak banget yang melakukan transaksi. Kalau teman-teman masuk ke token-token seperti Sandox ini siap-siap dengan volatilitasnya. Gitu. Jadi secara teknikal ya itu sih masih sideways. Area support bisa diperhatikan di 0,1 dolar. Kemudian resistance yang bisa teman-teman perhatikan kalau dia break dari 0,3 dolar itu adalah sentimen bagus. Bisa jadi Sandox akan melanjutkan tren rally ke depannya. Ya, melampaui all time high mungkin di 0,4 dolar. Itu. Itu sih buat Sandox nggak terlalu gimana-gimana juga. Next kita akan bahas Omnicat ya. Omnicat ini kita pernah bahas dulu, cuman udah lama kita nggak bahas. Itu kalau kita perhatikan Omnicap hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,77 rupiah ya. Pergerakan harganya cenderung lesu dalam beberapa hari terakhir. Ini adalah token dengan market cap sangat-sangat kecil ya, 35,8 miliar rupiah market capnya. Teman-teman, kalau kalian trading di koin market cap kecil, siap-siap dengan volatilitas yang tinggi. Ya, apalagi kalian trading dengan jumlah uang yang besar. Jangan-jangan bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Sementara ini Omnicat bisa diperdagangkan di Maxi, Redium, dan juga BingX. Tidak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan. Itu. Itu untuk pasarnya. Kalau kita lihat dari penyidiknya, kita bisa cek dia di Solana Scan. Kita lihat holder ya, holder mayoritas yang trading di Redium. Sisanya ada Maxi yang cukup aktif juga memperdagangkan meme token ini. Ya, aktivitasnya lumayan oke di market DeFi ya. Kalau kita perhatikan memang ada transaksi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berarti token ini masih ada yang minat sebenarnya. Cuman mungkin nggak besar karena market cap-nya juga nggak besar. Oke, kita lihat Omnicat ya. Omnicat hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,04 kali 4801. Pergerakan harganya pump and dump. Saya sendiri nggak terlalu bisa memberikan gambaran buat teman-teman, tapi overall kalau teman-teman ada masuk ke token-token seperti ini, andai kata teman-teman sangkut, teman-teman bisa banget untuk pasang jaring di suatu harga, target yang kalian pengen. Ya jangan muluk-muluk juga teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, Omnicat pernah mencapai area ini 0,03 kali 1,3 ya, sebagai area yang 2 kali dicapai. Artinya apa? Artinya ada yang buang barang di level tersebut. Nah, kalau harganya Omnicat ini sudah di level ini, teman-teman bisa pasang target di sedikit di bawah dari level-level tersebut. Ya, misalkan di 0,03 kali 12, teman-teman bisa pasang target TP. Siapa tahu nanti ada pump. Karena pumpnya itu cuma berlangsung dalam beberapa menit saja. Nah, ini contohnya dia ada ngepump flash aja bentar, habis itu dia turun balik.
Ini pun juga kurang lebih sama gitu. Jadi berdagang di token-token seperti ini, buy, hold, dan juga jangan lupa pasang target jual. Langsung pasang teman-teman, karena kalau kebetulan teman-teman dapat, bisa jadi teman-teman cuan ya sampai ratusan persen seperti itu dalam jangka waktu pendek. Kalau dari saya sih nggak terlalu saranin buat teman-teman yang pemula untuk masuk ke token market cap kecil seperti ini, karena sangat-sangat berisiko, takutnya nyangkut. Itu sih buat saya Omnicap ya. Next kita akan bahas NUB ya. NUB hari ini diperdagangkan di kisaran level 343 rupiah, di mana pergerakannya so far masih flat sideways. Dia running di jaringan Solana dengan gambar kartun kucing. Ya, dia bisa diperdagangkan di Redium, Bitget, Maxi, dan juga Get.io. Dia kapitalisasi pasarnya masih sangat kecil. Ya, kurang lebih aja mirip seperti Omnicap, cuman ini lebih besar lagi dikit. Gitu. Dan ya secara pergerakan harga kita bisa melihat pergerakan harganya cenderung volatile, naik dan turun. Overall in the bigger picture kita melihat pergerakan dari NUB udah mulai sedikit recover. Udah mulai sedikit recover. Tapi ya ini masih belum terlalu strong untuk momentum bullishnya, teman-teman. Sementara ini bertahan di kisaran level 0,02 dolar. Sudah menjadi level yang lumayan oke, lumayan kuat sebagai area support, teman-teman. Itu, semoga sih trennya bisa rally ya. Kalau kita lihat dari sini pergerakannya nggak terlalu apa ya, bullish. Ya, dia masih bergerak sideways saja di range antara 0,04 sampai dengan 0,01. Gitu. Jadi selama dia belum breakout dari 0,04, ya udah mungkin pergerakannya masih akan seperti ini saja, teman-teman. Jadi tetap sabar ya. Fase sideways adalah fase akumulasi. Kalau ada yang kuat mental di token NUB, boleh diuji coba. Ya, kalau dari saya sih nggak saranin buat pemula. Again, harus hati-hati teman-teman. Yang namanya meme token punya volatilitas yang tinggi. Jadi kalau teman-teman sudah kadung sangkut, ya sabar aja. Momentum altcoin pasti akan ada momentum di mana alt season itu terjadi dan juga meme season terjadi secara bersamaan. Gitu. Jadi ya sabar-sabar aja buat teman-teman yang memang hold ya. Itu sih dari saya buat NUB ya. Kemudian Chote, bukan cosplay token atau COT, teman-teman. COT ini minus sudah 94% dari awal listing. Dulu dia pernah diperdagangkan di kisaran level 2.800 rupiah. Sekarang harganya cuma 173 rupiah. Oh, udah turun jauh banget ya. Kalau kita lihat dari informasi di sini, ini adalah cosplay token yang disingkat COT, berfungsi sebagai mata uang digital, dirancang khusus komunitas untuk supaya bersemangat dalam platform World Cosplay. Ya, platform ini memiliki pengguna sampai 1 juta di 180 negara. Oke. Maksimum tokennya adalah di 1 miliar, sementara yang beredar adalah 394 juta COT, teman-teman. Pasarnya sendiri dia ada di Bybit, sisanya nggak ada ya. Market cap kecil, pergerakan harga nyungsep, ya masih berani masuk. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kita lihat dia di Etherscan seperti apa kondisi dari holder dari token COT ya. COT mayoritas ada di Bybit, sisanya ada di beberapa wallet pribadi. Kita cek wallet pribadi nomor 2, ini terus melakukan akumulasi sejak September. Bagus, ada Big Fund yang accumulate ya. Terus kalau kita lihat dari wallet nomor 3, ini juga akumulasi. Wah, akumulasi semua nih. Apakah ini indikasi yang bagus ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman ada yang pegang, mungkin token COT ini ya sabar-sabar aja ya. Mungkin teman-teman udah sangkut, tunggulah dia harganya ngepam. Wah, hujannya udah makin deras teman-teman, jadi saya nggak akan lama ya. Oke, kita lihat dari pergerakan harga, COT sudah rally, sempat naik teman-teman dalam perdagangan 2 hari terakhir, tapi dia sekarang udah koreksi turun dan minus sampai 47%. Kalau teman-teman mau masuk, saran saya jangan. Ya, token-token seperti ini bakalan bikin kalian nyangkut. Mayoritas pasti nyangkut dan ya kecil kemungkinan teman-teman buat cuan. Dia harusnya sih sudah bisa listing di exchange besar, cuman kalau dari saya melihat ya, sejak dia awal listing itu di 2022,
tapi cuma bisa diperdagangkan di Bybit saat ini. Artinya mungkin dia sudah banyak di delisting di exchange lain. Itu mungkin karena faktor dari fundamental ataupun ada faktor-faktor lainnya. Kita coba lihat websitenya dia, ini ya, Bridging World with Blockchain, Cosplay. Ya, meme token lah teman-teman. Oke, itu aja sih paling buat cosplay. Kalau teman-teman ada yang suka nyangkut, boleh. Kalau dari saya sih mending dijauhin aja bagi teman-teman yang memang tidak berniat untuk sangkut. Kalau mau masuk, cepet-cepet TP kalau sudah rally. Itu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.